tersebut? Jawaban Pak JM simpel, boleh dipertanyakan. Jawaban Pak JM simpel. Pak Jarod, kasih napas saya. Kami fokus di Kampung Sawah. Sesudah selesai di Kampung Sawah, kami baru akan membangun lintas jalan poros desa Cibayawa Sawah. Mereka sudah berbicara dengan kami, cuma kami tidak mempublikasikan tentang tersebut. Kenapa kami tidak mempublikasikan? Karena kami punya tata cara etika. Apa yang dibilang tata cara etika? Ketika kami sampaikan, takutnya menggeser ketika ada rencana di tahun ini atau di bulan ini. Manusia hanya punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Takutnya bergeser lain acara, bergeser dari tahun ini. Tapi mudah-mudahan Pak GM ini tidak seperti itu, karena GM sudah 2 GM. Baru kali ini yang bisa dipegang pembicaranya adalah Jenderal Manager Sembilan itu Pak Tamin. Contoh, ketika kami memohon Kampung Sawah, Pak Tamin, tolong Pak GM ini Kampung Sawah segera dijawab. Karena jelas-jelas perusahaan itu berdirinya bukan di mana-mana, di Desa Dharmasari. Yang sangat bersentuhan dengan warga Desa Dharmasari adalah warga kami sendiri. Yang sangat terdampak adalah warga kami sendiri. Akhirnya Pak GM memaksakan, jelas itu sudah agenda, selesailah, rampunglah Kampung Sawah. Mohon kesabaran dari pihak para tokoh masyarakat, pengguna jalan, yang nanti menjawab barangkali bukan kami juga. Kami cuma memaparkan jawaban-jawaban dari Pak JM yang pernah dipertanyakan oleh kami, dan kami pun berupaya. Ketika itu jalan, oke, saya katakan itu jelas jalan desa. Kenapa kami jalan desa? Kami memegang satu bukti yang sangat-sangat akurat. Jalan tersebut adalah numpang di sertifikat atas nama tersebut. Sesudah itu ada pelepasan hak dari hak PT LHM ke pihak perusahaan Semindo, yang mana di gambar tersebut, di sertifikat tersebut tertera bahwa tanah jalan tersebut adalah sudah tersertifikat. Ketika kami dipanggil oleh pihak instansi terkait, PUPR, sampai yang pemegang dan pelepas hibah juga pernah dipanggil. Ketika itu mereka dijelaskan akurat bahwa tanah tersebut adalah tanah poros desa. Kenapa ini tanda tanya ini? Kenapa tanah tersebut dihibahkan ke Desa Dharmasari? Kayaknya yang punya tanah tersebut punya pilihan lain. Kami tidak perlu dibicarakan, karena ada satu kata pembicaraan dari pihak ahli waris PT LHM tersebut, Pak Jarod, jangan sampai dijual belikan. Tolong tanah itu rawat baik-baik. Ketika kami mengacu, mengkaper, membangun jalan tanah tersebut, di jalur 2 tersebut tidak terkaper oleh anggaran kami. Meskipun 1 tahun anggaran desa kami dikaperkan ke Cibayawa. Makanya kami bergelinglah dengan pihak perusahaan, memohon-mohon. Karena satu, pengguna jalan kebanyakan mobil besar itu adanya di dalam masa itu penggunanya oleh perusahaan pihak Semindo Bukila. Ketika jawaban-jawaban sangat akurat dari pihak manajer perusahaan, karena sangat bisa dipegang pembicaranya, yakin saya percaya, karena bukti sudah menyatakan, bukti sudah jelas. Ketika kami memohon Kampung Sawah sudah jelas, keputusan bangun, tinggal PR dari Pak JM itu Cibayawa. Kita langsung tanyakan ke Pak JM, yang mana Pak JM pernah membicarakan di warung kopi, di warung Umi kalau nggak salah, malam-malam jam 9 jam 8 kami berbicara terakhir. Pak Jarod, sabar dulu ya, kasih nafas kami. Selesai Kampung Sawah, kita lanjut Cibayawa. Ketika pembicaraan saya tertarik dari pembicaraan Pak Dewan tadi, elok kayaknya kalau memang jalan seperti Sukabumi, mana jalan masyarakat, mana jalan perusahaan. Oke, kami pun sudah berbicara dengan Pak JM. Kalau bisa itu harus 2 jalur. Yang sejalur untuk umum, yang sejalur untuk perusahaan, meskipun itu tanah desa. Kata Pak, jawaban JM tepat. Ya Pak Jarod, kalau sebelah 3 meter bisa nyaman nggak? Kayaknya nyaman, kata kami. Karena pengguna jalan itu sifatnya umum. Kenapa saya berbicara sifatnya umum? Ketika berbicara di lintas tanah, jalan itu ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten,
ada jalan nasional, ada pula jalan poros desa, dan ada pula jalan lingkungan desa. Itu yang separuh kami. Kami membangun di wilayah kami, Desa Denpasar, tidak seperti desa-desa lain. Ketika kami akan membangun anggaran dari pemerintah, ternyata lihat lintas tanahnya dulu sampai PRW, PRT, jalan usaha dihibahkan, nggak itu tanah. Takutnya ada masalah di akhir kemudian. Karena kami selalu kepala desa, jalan nasional tersebut capek nanda tangan dari ujung jembatan baik ke perbatasan desa Pemudulan. Itu disertifikat dijadikan aset provinsi. Itu ada asetnya. Kenapa dari pihak unsur terkait tidak menuntut? Karena dia tidak memegang bukti. Bukti yang akurat adalah desa. Karena tahun tersebut sudah dihibahkan ke desa. Cuma satu permintaan dari pihak penghibah itu, tolong Pak Jarod, jangan sampai dijual. Kenapa dihibahkan ke desa? Kayaknya Pak Dewan lebih paham. Sengaja itu dari pihak keluarga mereka itu. Kami tidak mungkin ketika jalan tersebut meskipun dihibahkan ke desa kami, itu adalah dibilang sama kami adalah jalan pos desa. Pos desa itu namanya. Dari Cibayau ke Desa Sawan. Yang mungkin kami akan dijual. Cuma ketika kami ingin membangun, otomatis karena tidak tercover oleh anggaran kami memohon ke pihak perusahaan. Akhirnya ada jawaban dari pihak perusahaan akan membangun. Kasih nafas dulu, kata Pak Jep itu. Selesai kampung sawah baru jalur dua. Cuma itu yang kami simpulkan. Barangkali masih yang perlu ada yang menanyakan. Kalau kan langsung aja ke pihak general manager Simenung bilang untuk memaparkan yang mana poin-poin jawaban yang perlu disampaikan kepada kami biar publik tahu. Oke. Ada tambahan satu pertanyaan buat Bapak Kepala Desa Denpasari termasuk kepada Bapak JN. Dalam hal ini rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cuman saya dalam hal ini mohon tanggapan dan jawaban dari Bapak Kepala Desa termasuk Bapak JN. Sebab selentingan di luar, kenapa jalan tersebut tidak segera dibangun oleh PT Semindo? Konon katanya ada keberatan dari pihak pemerintah desa mengingat jalan tersebut jalan status hibah. Itu minta jawabannya, betul apa enggak? Yang kedua, tadi Pak Bapak Kepala Desa menyampaikan setelah jalan Kampung Sawah akan poros jalan Cibayau sampai ke Kampung Desa Sawarna. Kami tidak mau berbicara ke proyek yang sedikit agak besar. Kami menuntut dan memohon kepada pihak PT Semindo yang kecil aja dulu lah, yang 500 meter aja dulu. Sebab itu urgen. Apa tadi yang disampaikan oleh Bapak mantan Pak Dewan, Cibayau itu adalah mukanya atau mungkin tolok ukurnya dari Desa Denpasari dan Desa Sawarna. Di sekitar lingkungan perusahaan besar ada jalan yang becek. Kayaknya di tahun 2021 sudah tidak layak lagi ada jalan seperti itu. Ya maksudnya sekarang udah tahun 2021. Nah, masa masih ada jalan seperti itu? Dan yakin di perusahaan pun ada anggaran yang disebut CSR tadi. Kami menuntut jangan dulu lah yang proyek yang besar ke Sawarna. Kami meminta dan teriakan keluhan kami ini bukan baru 1-2 tahun ini. Ini udah belasan tahun kayaknya. Kalau tidak salah Bapak 2012 mulai udah 7 tahun. Pak MP dulu tahu dan bisa menjadi saksi ketika aksi warga Desa Sawarna keberatan dengan rusaknya jalan Cibayau. Tahun berapa itu? Yang bergeraknya adalah kami dan waktu itu dari gerakan aksi masyarakat Sawarna untuk memohon ke pihak PT Semindo agar peduli dengan poros jalan karena jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan yang paling vital adalah dibutuhkan oleh masyarakat agar tadi seperti yang disampaikan oleh Erwin